bertemakan presentasi hasil audit internal bank. Sebelumnya kami beranggotakan Saya Narita Fadila Rahmawati. saya Kayla Doraintullah. Saya Zaki Ali Ramadan. Saya Muhammad Firdaus. Saya Gias Rakib Arjimar. Baik, segitu saja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam forum hari ini. Di sini kami akan membahas hasil audit internal bank terkait kredit kepemilikan rumah atau KPR. Baik, setelah presentasi ini akan dilanjutkan dengan diskusi terbuka. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Jaki, Bapak Aldo, dan Saudari Gias. Audit ini dilakukan sebagai bagian dari kontrol internal untuk memastikan bahwa proses pemberian kredit konsumer khususnya KPR telah sesuai dengan standar dan kebijakan bank. Baik, selanjutnya saya akan memulai presentasi hasil audit. Yang pertama adalah latar belakang. Proses pemberian kredit pemilikan rumah atau KPR di divisi kredit konsumer Bank Untirta Mandiri memiliki peran strategis, namun juga mengandung resiko tinggi apabila tidak dilaksanakan secara tertib dan sesuai SOP. Audit ini dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur, kelengkapan dokumen, dan kualitas analisis kredit indikasi awal, menunjukkan adanya kelemahan dalam dokumentasi, proses analisis yang tidak seragam, serta proses persetujuan yang tidak melalui jalur otorisasi yang semestinya. Tujuan auditnya yaitu memastikan seluruh tahapan pemberian kredit telah dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian serta mengidentifikasi potensi celah kontrol internal yang dapat membahayakan kualitas portofolio kredit dan meningkatkan resiko kredit bermasalah. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama pendekatan audit, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga metode audit yang digunakan. Yang pertama poinnya yaitu menelaah dokumen kredit, yang kedua mengevaluasi proses analisis kredit, yang ketiga verifikasi kepatuhan terhadap SOP, yang keempat identifikasi kelemahan pengendalian internal. Selanjutnya bisa dilihat ada temuan dokumen dan analisis kredit bisa dipahami menurut Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada temuan tambahan. Selain temuan utama terkait kelengkapan dokumen dan analisis kredit, audit juga mengidentifikasikan beberapa kelemahan sistemik dan prosedural yang dapat berdampak jangka panjang terhadap efektivitas pengelolaan resiko kredit. Temuan tambahan ini bersifat penting karena menunjukkan adanya kekosongan pengendalian internal yang harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama, tidak tersedianya checklist verifikasi lapangan. Yang kedua, proses persetujuan kredit tidak melibatkan supervisor pada beberapa kasus. Yang ketiga, dokumentasi evaluasi risiko tidak ada. Selanjutnya ada analisis dan dampak. Analisis temuan kredit yang pertama adalah dokumen tidak lengkap tapi disetujuin. Yang kedua, analisis risiko tidak konsisten. Yang ketiga, proses melewati supervisor. Selanjutnya ada dampak yang mungkin timbul. Poinnya yaitu resiko fraud dan moral hazard. Yang kedua, kredit macet dan menurunnya kualitas portofolio. Yang ketiga, terganggunya reputasi dan kepatuhan. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan dari kegiatan audit. Yang pertama, wajibkan checklist verifikasi lapangan. Yang kedua, tegakkan alur persetujuan sesuai SOP. Yang ketiga, dokumentasikan analisis risiko secara konsisten. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut dan follow up. Yang pertama, penguatan implementasi prosedur dan verifikasi dokumen. Yang kedua, penegakan hierarki persetujuan dan peningkatan pengawasan supervisor. Yang ketiga, pengembangan dan standarisasi dokumentasi evaluasi resiko kredit. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga Bapak dan Ibu dapat memahaminya. Terima kasih atas paparannya. Saya cukup prihatin. Mengapa verifikasi dokumen tidak bisa berjalan maksimal? Apakah itu karena kurangnya waktu atau staf kita tidak memahami SOP-nya? Faktor utamanya adalah tidak digunakannya checklist, Pak, sehingga seringkali langsung menginput ke sistem tanpa memverifikasi kelengkapan dokumen secara menyeluruh. Saat kami tanya, staf menyatakan dokumen akan menyusul, namun dalam praktiknya tidak ada follow up terlebih dahulu. Saya juga izin bertanya, kalau tidak ada dokumentasi evaluasi risiko, lalu bagaimana proses pengambilan keputusan dapat berlangsung? Berdasarkan hasil wawancara, staf hanya mempertimbangkan besar penghasilan dan jangka waktu pinjaman. Tidak ada perhitungan DSR atau asesmen profil nasabah. Itu semua seharusnya tercatat sebagai dasar keputusan kredit, tapi tidak kami temukan di berkas fisik maupun sistem. Saya minta kejelasannya, apakah semua staf mengalami ini atau hanya
individu tertentu. Masalah ini terlihat sistemik. Dari 5 berkas, 3 berkas diproses oleh staf yang berbeda, namun menunjukkan pola yang sama. Ini mengindikasikan bahwa masalah bukan pada individu saja, tetapi pada sistem pengawasan dan budaya kerja. Baik, terima kasih untuk Bapak Aldo dan Ibu Narita atas memberikan tanggapan dan juga saran dan beberapa pertanyaannya. Kami juga mengundang Ibu Gias dari tim kredit yang akan memberikan tanggapan dan juga sarannya. Silakan Ibu Gias. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu checklist digital yang wajib diisi sebelum berkas diproses lebih lanjut. Yang kedua ada SOP versi ringkas perlu disosialisasikan kembali. Yang ketiga ada kami dari tim kredit juga siap perlu dibuatkan pelatihan kembali. Yang keempat itu ada mungkin bisa dibuat sistem alert di aplikasi apabila dokumen belum lengkap. Dengan begitu kami bisa bekerja lebih akurat dan sesuai dengan prosedur. Saya setuju, kadang interpretasi SOP berbeda-beda di lapangan. Kalau pelatihan dan panduan praktis diperbarui, itu bisa membantu. Baik, saya ingin semuanya merekomendasikan dikomplikasi dalam bentuk rencana aksi, dan kita jadwalkan evaluasi kembali dalam 1 bulan ke depan. Kami siap mendampingi pelatihan serta mendesain checklist berbasis Excel dan sistem internal, bahkan bisa dipahami secara real-time oleh supervisor. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan dan juga sarannya. Untuk sebelumnya, untuk mengakhiri sesi ini, saya akan memberikan kesimpulannya dulu ya. Saya mencatat beberapa kesimpulan yang ada tadi dari hasil audit tersebut. Yang pertama, ada temuan audit menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur. Yang kedua, ada checklist dan SOP yang akan diperkuat. Yang ketiga, ada evaluasi risiko wajib terdokumentasi. Yang keempat, akan diadakan pelatihan ulang dan validasi sistem. Baik, terima kasih atas partisipasi Anda untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segitu saja video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.